Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak, syahrul ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah summal hamdalillah. Bersyukur sekali pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, masih menakdirkan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang senantiasa dinanti-nanti dan dirindukan oleh hamba-hamba yang beriman. Oleh karena itu, mari Ramadan ini benar-benar kita sambut dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh rasa syukur kepada Allah, dan dengan persiapan terbaik yang bisa kita lakukan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba sejenak kita bayangkan diri kita. Andai kata kemudian kita yang saat ini sedang ada tanggungan beban angsuran kredit seumpama. Mungkin ada kredit motor, mungkin kredit mobil, bahkan kredit rumah. Yang itu setiap bulan harus kita bayar rutin dengan nominal yang telah disepakati. Katakanlah sebuah motor yang itu benar-benar kita butuhkan untuk bekerja. Tanpa motor itu kita tidak bisa bekerja. Dengan beli motor kredit itu otomatis ada beban tanggungan tiap bulan. Dan ternyata penghasilan kita setelah kita hitung itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk beban angsuran ini kita harus kerja lebih ekstra dan itu sangat memberatkan kita. Walaupun kita ngambilnya itu katakanlah dalam jarak waktu yang paling lama antara 3-4 tahun. Nah, dalam kondisi seperti ini tiba-tiba kemudian ada informasi dari pihak dealer atau pihak leasing di mana yang kita pembiayaan itu, ada informasi bahwa dalam bulan ini akan ada program spesial bagi semua para nasabah atau siapapun yang pernah punya beban angsuran yang belum selesai itu. Nah, maka kemudian disampaikan info itu pada tanggal sekian, bulan sekian di tempat ini, semua yang merasa punya tanggungan angsuran kredit bisa mendaftarkan diri dengan syarat-syarat tertentu pastinya ya. Mungkin harus daftar di link tertentu, harus menyiapkan fotokopi KTP mungkin, atau bukti pembayaran terakhir mungkin. Dan pada hari tertentu itu silakan datang ke tempat ini. Siapapun yang mendaftar saat itu akan dibebaskan semua angsuran kreditnya. Maka coba bayangkan, kalau kita dalam kondisi yang merasa benar-benar butuh, bahkan kurang, tiba-tiba mendengarkan kabar akan ada pembebasan beban angsuran. Maka saya berani menjamin ya, karena kalau taruhan kan tidak boleh ya. Saya berani menjamin siapapun orangnya pasti akan senang dan akan berusaha supaya momen ini nggak sampai lewat, walaupun ada syaratnya. Bahkan andaikan tempatnya itu jauh sekalipun akan ditempuh itu. Kenapa? Bayangkan, kita yang merasa terbebani dengan angsuran itu, merasa kesulitan, tiba-tiba dapat kabar akan ada pembebasan. Maka tentu siapapun kita pasti akan luar biasa menyambut berita ini. Hanya saja para hadirin sekalian, apa yang saya sampaikan ini itu sebuah perumpamaan ya. Artinya tidak sungguhan. Dan kalaupun ada kayaknya mustahil kalau sampai ada yang seperti itu. Sementara Ramadan yang datang menghampiri kita saat ini itu menghadirkan sesuatu yang jauh lebih dari semua itu. Dan ini bukan perumpamaan,
Ini bukan khayalan. Ini bukan sekedar omong kosong. Ini hak. Ini nyata dan benar-benar hadir bersama dengan semua fadilah yang Allah berikan. Allah tidak hanya menjanjikan ampunan di bulan ini, padahal dengan janji ampunan saja bagi siapapun kita yang menyadari betapa banyak dosa kita ini, betapa sekalipun kita berusaha melakukan amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, selalu saja kalah cepat dengan kemaksiatan yang kita lakukan tanpa sengaja atau bahkan tidak kita sadari. Maka bagi seorang mukmin yang menyadari betapa dosa ini begitu banyak, betapa nanti di yaumil hisab pertanggungjawaban dosa ini sangat berat, mengerikan, mendengar kabar adanya bulan penuh ampunan ini pasti ibarat orang berjumpa dengan telaga sejuk ketika haus dahaga. Ibarat orang yang sudah di tengah terik matahari panas, kemudian ada yang datang menawarkan minuman segar. Hadirnya Ramadan itu akan menjadi kabar paling menggembirakan bagi siapapun orang yang menyadari bahwa dirinya ini penuh dengan dosa. Sementara para hadirin sekalian, Ramadan datang bukan hanya menawarkan pembebasan dosa, bukan hanya menawarkan pengampunan, tapi Allah juga memberikan jaminan pelipat gandaan pahala. Bahkan 1 bulan penuh itu, kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum fihi siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Pada hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan bahwa bulan Ramadan adalah 1 bulan keberkahan, syahrul mubarak. Artinya pada 1 bulan penuh ini Allah melimpahkan keberkahan pada hamba-hamba yang beriman yang mau menjalankan perintah Allah. Yang mana pada bulan keberkahan ini Allah mewajibkan kita untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Kemudian selama 1 bulan itu Allah buka lebar semua pintu-pintu surga. Allah tutup rapat pintu neraka. Allah belenggu setan-setan. Dan dalam 1 bulan ini ada bonus luar biasa, yaitu lailatun khairum min alfi syahrin. Ada 1 malam yang hanya semalam saja itu pahala kebaikannya bisa mengalahkan ibadah selama 1000 bulan. Ini bonus yang luar biasa. Artinya apa para jamaah sekalian? Hanya lewat Ramadan inilah kemudian kita umat-umat akhir zaman ini bisa melampaui ibadahnya umat-umat terdahulu yang usianya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Hanya lewat momentum Ramadan inilah kemudian kita bisa melakukan lompatan-lompatan amal kebaikan, yang mana dengan amal kebaikan itu kita berharap bisa mengimbangi dosa-dosa kita, dan bahkan dosa kita dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi para hadirin sekalian, pada kalimat terakhir hadis ini ada 1 yang sangat mengkhawatirkan. Nabiullah SAW mengatakan, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan, berarti dia memang dihalangi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhir dari hadis inilah yang cukup membuat kita mestinya merasa khawatir. Kenapa? Di sini Rasulullah memberikan penegasan bahwa sekalipun Ramadan ini hadir dengan jaminan, dengan janji ampunan, sekalipun Ramadan ini hadir dengan terbukanya pintu-pintu surga, sekalipun Ramadan ini hadir dengan tertutupnya pintu neraka dan terbelungnya setan-setan, ternyata itu pun belum menjadi jaminan bahwa siapapun kita yang berjumpa Ramadan pasti berhasil melaluinya.
Artinya apa? Di antara sekian orang yang berjumpa dengan Ramadan itu, ada orang-orang yang sepertinya terhalang untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Kenapa? Ya bisa jadi karena dia tidak layak. Atau Allah melihat orang ini memang tidak layak. Dan coba betapa sedihnya kalau kemudian itu kita yang termasuk di antara. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu para jamaah sekalian, satu hal yang seolah ingin ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini, bahwa sekalipun Ramadan hadir dengan sekian banyak fadilah, tetap pada akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing untuk memilih dan memutuskan apakah kita akan mengambil momentum ini ataukah kita mengabaikan. Sebab para pemirsa sekalian, sejatinya baik buruknya diri kita, keputusan untuk taat atau bermaksiat yang terjadi pada diri kita itu sepenuhnya bergantung pada diri kita, bukan pada keputusan orang lain, termasuk godaan setan sekalipun. Itu artinya para pemirsa sekalian, ada setan ataupun tidak ada setan, sebenarnya itu tidak akan menjadi penentu apakah kita akan memilih baik atau memilih buruk. Maka Ramadan ini sekalipun sebenarnya tetap kembali pada kita. Bahkan syaitan sendiri itu ketika kelak kemudian dituntut oleh orang-orang yang merasa tertipu, terperdaya di yaumil kiamah nanti, dan kemudian mencoba untuk mengadu kepada Allah, ya Allah, aku begini ini karena godaan setan, ya Allah. Ya Allah, aku begini ini karena rayuan-rayuan setan, ya Allah. Maka coba kita lihat bagaimana jawaban setan saat itu, tegas Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bisa kita lihat di surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 22, ayatnya cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Maka setan pun berkata pada hari itu dengan kalimat yang jelas, seolah-olah setan ingin mempermalukan kita. Hai manusia, hai orang tersesat, ingat, bukankah dulu Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang hak, bahwa ketika engkau taat maka engkau akan mendapatkan kenikmatan di surga, dan ketika engkau bermaksiat engkau harus siap dengan adab neraka. Dan saat itu aku pun juga menjanjikan sesuatu padamu, tapi ingat, janjiku itu janji bohong. Janji itu semua aku ingkari. Dan ini yang terpenting. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Dan ingat, aku tidak punya kekuatan sedikit pun untuk memaksa kamu, kecuali aku hanya mengajak kamu, merayu kamu, tapi kamunya mau. Maka di sini jelas, setan berlepas tangan dan mengembalikan kepada kita. Lah salahmu sendiri, kenapa kamu patuh kepadaku? Fala talumuni walumu anfusakum. Maka hari ini, hai orang-orang yang tersesat, jangan engkau cela aku, cela dirimu. Engkau kan tahu bahwa aku ini musuhmu. Allah sudah menyampaikan di banyak ayat bahwa aku ini hanya akan menyesatkan kamu, dan kamu tahu itu. Lalu kenapa engkau menuruti aku? Maka hari ini celahlah dirimu sendiri. Artinya apa para jamaah sekalian? Bahwa berhasil atau tidak kita menjalani hidup ini, termasuk dalam menjalani Ramadan nanti ini, itu sepenuhnya bergantung pada pilihan kita. Dan tidak ada satupun yang akan menjamin bahwa Ramadan yang begitu banyak fadilah, begitu banyak kemudahan-kemudahan untuk menambah kebaikan, itu menjamin kita pun akan mendapatkan itu. Karena itulah kemudian menyambut Ramadan ini harus kita persiapkan betul diri kita, dan sejak awal sampai akhir nanti terus waspada bahwa sekalipun setan diikat, kita masih punya nafsu. Maka disitulah perjuangan kita sesungguhnya. Bagaimana kita akan menaklukkan, mengendalikan, mengontrol nafsu kita, sehingga kemudian Ramadan ini kita bisa menjalani dengan amal-amal terbaik, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang saat ini bisa berjumpa dengan Ramadan, tetap senantiasa berada dalam perlindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam naungan hidayah Allah, sehingga kita mampu menyambut
tersebut melalui dan mengakhiri Ramadan ini dengan amal-amal yang terbaik, sehingga di akhir Ramadan terampuni semua dosa-dosa kita, bertambah lipatan-lipatan pahala kita, dan bonus terbaiknya Lailatul Qadar pun bisa kita raih. Selamat Ramadan. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.